Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas PJBL, Project Based Learning, tentang kasih sayang dan kekuasaan Allah. Yakni kita akan membahas Asmaul Husna, Mu'jizat, Karomah, dan Sihir. Tugas ini dikerjakan oleh Dahuri mahasiswa K1 PAI 20 PPG Daljab 2024 Kemenak RI LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman semuanya, langsung saja kita membahas Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah, berjumlah 99. Pada kesempatan kali ini, kita membahas dua Asmaul Husna, yakni Ar-Rahman dan Al-Malik. Ar-Rahman artinya Allah memiliki sifat yang maha pengasih. Ar-Rahman berasal dari kata rahima, yakni bermakna menyayangi atau mengasihi. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran muncul sebanyak 57 kali. Keterangan Ar-Rahman bisa dilihat dalam beberapa dalil atau ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Isra ayat 110. Yang mana di sana dijelaskan bahwa Allah atau Ar-Rahman keduanya merupakan bagian dari Asmaul Husna. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 60 dijelaskan bahwa reaksi orang-orang Quraisy yang tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman saat diseru untuk sujud kepadanya. Selain itu, di dalam perjanjian Hudaybiyah menggambarkan bahwa orang-orang Quraisy zaman jahiliyah tidak mengenal Ar-Rahman atau Ar-Rahim, kecuali Rahman dari Yamamah atau yang sering kita kenal Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi palsu. Ada beberapa pendapat para ulama terkait sifat Ar-Rahman. Yang pertama, Atta Al-Khurasani mengatakan bahwa tidak ada yang berhak dijuluki dengan nama Ar-Rahman selain Allah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang Arab awalnya belum mengenal kata Ar-Rahman sebelum Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Quraisy Shihab mengatakan bahwa sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmat. Kasih sayang Allah Ar-Rahman diberikan kepada semua makhluk tanpa pandang bulu, tidak mengenal status, warna kulit, atau apapun itu, namun hanya diberikan ketika di dunia, sehingga semua makhluknya Allah mendapatkan Ar-Rahmannya Allah ketika di dunia. Hikmah mempelajari Asmaul Husna Ar-Rahman di antaranya adalah merasakan kekaguman terhadap kasih sayang Allah yang maha pengasih, meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat serta merenungi kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada makhluk. Selanjutnya kita masuk materi Al-Malik. Al-Malik adalah
berarti raja atau penguasa. Dalam Al-Malik terdiri dari 3 huruf, yakni mim, lam, dan kaf. Dalil tentang Al-Malik ada beberapa yang bisa kita lihat. Di antaranya dalam surat Toha dan surat Al-Mu'minun. Menunjukkan Allah sebagai raja yang sebenar-benarnya. Dalam surat Ali Imran menyatakan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan dapat memberi dan mencabut kekuasaan itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 247 menggambarkan penunjukan Talut sebagai raja. Dalam surat Al-Hasr dan surat yang lainnya bisa kita lihat bahwa Al-Malik memiliki makna yang maha merajai. Hikmah mempelajari Al-Malik diantaranya adalah merasa bangga dan takjub akan kuasa Allah. Sebagai bekal tafakkur kita sebagai seorang hamba, semakin menambah keimanan dan pengakuan atas kuasa. Teman-teman semuanya, kita beralih tentang mukjizat. Mukjizat adalah merupakan bukti kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi untuk memperkuat kenabiannya, sehingga orang yang tadinya tidak yakin dengan risalah kenabiannya menjadi yakin sebab nabi tersebut diberikan mukjizat oleh Allah. Ada beberapa pendapat dari ahli ilmu Al-Quran mengatakan bahwa mukjizat merupakan sesuatu yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan dan terbebas dari perlawanan. Sedangkan Quraisy Shihab mengatakan mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Adapun unsur pokok mukjizat menyalahi tradisi, di mana menyalahi adat kebiasaan umum. Dibaringin dengan perlawanan, harus teruji dengan perlawanan yang sebanding. Tidak terkalahkan, tidak akan terkalahkan oleh musuhnya. Kan ke laut, terbelahlah ke lautan. Itulah mukjizat. Nabi Daud diberi kemuliaan, diberikan mukjizat. Berupa apa? Mampu melunakkan besi. Kemudian Nabi Isa diberi mukjizat, mampu menyembuhkan orang sakit. Mampu menghidupkan orang mati. Nabi Sulaiman diberi mukjizat apa? Mampu berbicara dengan hewan, mampu berkomunikasi dengan jin. Kita lanjutkan. Dalam surat Asy-Syu'ara diterangkan kisah Nabi Nuh di mana membuat kapal yang besar. Itu bagian dari mukjizat Nabi Nuh. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yang ternyata tidak mempan dibakar ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 68-7. Kemudian Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya, hikmah mempelajari mukjizat diantaranya adalah menambah kekaguman atas kekuasaan Allah, meningkatkan keimanan seorang hamba. Yang selanjutnya adalah kita membahas ar-rahmah. Karomah. Apa itu karomah? Merupakan kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada wali atau orang soleh tanpa adanya usaha manusia. Ciri-ciri karomah diantaranya terjadi pada hamba Allah yang soleh. Maka ketika orang itu ahli maksiat, maka tidak akan mungkin mendapatkan karomahnya Allah. Tanpa harus melafalkan bacaan khusus, tanpa mantra, tanpa jimat, tanpa rapal terlebih dahulu, maka karomah itu ketika diberikan oleh Allah langsung saja diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh atau wali atau kekasih Allah. Pemilik karomah tidak mengaku-ngaku mendapat karomah. Dia kemudian tidak, aku dapat karomah loh. Tidak. Selanjutnya adalah bertujuan meningkatkan keimanan, membangun kepercayaan masyarakat pada wali Allah. Menunjukkan keistimewaan wali agar tetap istiqomah. Selanjutnya terakhir materi tentang sihir. Apa itu sihir? Sihir adalah adanya kesepakatan antara pelaku dan setan
dengan syarat tukang sihir melakukan berbagai haraman dan kesyirikan sebagai imbal balik dari bantuan syaitan. Maka sihir aslinya adalah menampakkan sesuatu yang tadinya itu tidak tampak atau menyilaukan atau samar. Maka tentu sihir ini bersinggungan langsung dengan jin atau setan. Dengan iblis ada kesepakatan khusus. Contoh sihir di masyarakat yang ada adalah fenomena memisahkan suami istri dengan bercerai atau adanya konflik, kemudian terpisah. Adanya orang yang menginginkan cintanya seseorang menggunakan pelet misalnya. Kemudian ada santet, teluh yang mengakibatkan seseorang menjadi sakit atau gila, bahkan mengalami kematian. Itu diantaranya beberapa contoh sihir yang terjadi di masyarakat. Maka tentu hal ini menjadikan diri kita bahwa kita sebagai hamba Allah yang lemah tentu amat sangat butuh bantuan Allah. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sihir. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini tugas PJBL sudah selesai. Untuk itu kita bisa membahas, mengevaluasi, mengambil hikmah hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Demikian sajian singkat tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Al-Malik, mukjizat, karomah dan sihir. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Semoga kita semua terhindar dari sihir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.